Iya, Pak Terawan kalau mau bikin kegiatan peringatan hari AIDS, ya itu di tempat yang banyak orang-orang yang yang relevan. yang banyak pengidap Masuk ke HIV-nya gitu. pedalaman Papua. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di Indonesia Tanpa Stigma. Hari ini saya kedatangan dua orang tamu gitu. Yang pertama ada Edo Aditya Wardana. Edo, dia ini petugas lapangan di Indonesia AIDS Coalition. Edo, gitu kira-kira ya. Ini Adit Taslim. Adit tahu petugas Staf umum. Staf umum ya. Oke. Dia yang biasa ngurus kebersihan di Rumah Cemara. Nah, tema kita kasih ini dulu dong, kasih salam dulu dong ke yang nonton. Hai. Halo netizen. Kita ada panggilan nggak sih? Apa? Apa gitu? Panggilan muda kayak apa gitu? Apa aja lah, asal jangan guys gitu, terserah. Hai guys. Ya, santai aja ya. Jadi gini, sekarang tanggal 3 Desember ya. 2 hari lalu itu diperingati sebagai Hari AIDS Internasional. Nah, Edo sama Adit mungkin punya ya teman-teman yang lagi nonton pengen tahu mungkin sejarahnya itu kenapa sih kemudian tanggal 1 diperingati, dan setahu gua kan mulainya 88 ya. Ya, 88. Siapa yang mau cerita? Adit mungkin ya. Ya, Gimana sejarahnya tuh? Dan itu kan maksudnya esensinya apa sih kita menjadikan 1 Desember sebagai peringatan Hari AIDS sedunia itu? Gimana dia? ya mungkin perlu Kalau bisa nambahin ya. mungkin juga perlu dicatat ya Pat ya, bahwa si epidemi HIV ini mencetus banyak sekali gerakan dari masyarakat sipil ya, untuk berkelompok dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain. Jadi momentumnya mungkin ada di situ ya, karena sepertinya dalam sejarah tidak ada penyakit lain yang bisa membuat masyarakat sipil, terutama orang-orang yang terdampak langsung, berkelompok dan membuat sebuah gerakan untuk perubahan, baik itu perubahan sosial atau perubahan kebijakan atau perubahan dari kualitas hidup itu sendiri ya. Mungkin awalnya dari situ ya. Itu tahun 87 ya kalau nggak salah di Frisco ya. Iya, awal-awal ya, dari awal-awal tahun 80-an itu kan kasus-kasus pertama itu kan masih penuh dengan ketidaktahuan, dan karena memang pada saat itu kan kenyataannya memang dalam hitungan, karena kebanyakan kan tahunya itu udah telat ya, dalam kondisi yang sudah cukup terminal. Ya kebanyakan udah kan telat, hitungan bulan tuh benar-benar meninggal, dan itu nyata banget kan sih. Dan karena tidak ada informasi sama sekali, nggak semuanya hitam, bukan abu-abu ya, hitam, nggak ada yang tahu apa-apa. Makanya lah masyarakat yang terdampak ini kan berkelompok untuk mencari tahu dan membuat sebuah gerakan. Karena kalau mereka pada saat itu tidak melakukan sesuatu ya mati, itu pada akhirnya makan mati ya gitu. Dan daripada mereka tidak berbuat sesuatu nunggu mati aja, kan mendingan kita coba sesuatu. Iya, kita coba berkelompok, bikin kelompok apalah gitu ya, klub gitu ya. Dan tapi kenapa 1 Desember sih? Pemilihan tanggal 1-nya gue nggak tahu ya. Ada nggak ya, kenapa 1 Desembernya? Sebenarnya kalau kita bicara sejarah kenapa yang dipilih 1 Desember itu jadi waktu itu kan memang ada seorang jurnalis ya. Jurnalis di Amerika, kemudian dia itu ingin mengangkat persoalan mengenai pemberitaan terkait dengan HIV dan AIDS. Nah, terus karena dia menyadari bahwa ini adalah isu yang cukup penting untuk diangkat, karena memang awareness itu waktu itu masih rendah. Setelah itu kemudian mereka mencari tanggal yang tepat gitu ya, mencari tanggal yang tepat, dan akhirnya kemudian yang didapatkan itu adalah
masa di antara kalau nggak salah itu antara masa pemilihan presiden tahun 88 itu dengan Natal, karena di situ pemberitaan itu sangat banyak, minim justru. Minim, justru kosong, orang sudah selesai udah tutup gitu gitu kan. Ngebaca soal jadi itu. sudah tutup. Akhirnya ya udah mereka hanya tetapin aja, tapi sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik kenapa. Nggak ada konferensi AIDS waktu tidak itu ya, belum ada gitu. ya. Hanya ingin kemudian melihat bahwa apa sih waktu yang kosong itu loh antara pemilihan presiden dan Natal waktu itu ya. Akhirnya kemudian itulah yang kemudian dibuat jadi apa namanya rutinitas ya akhirnya jadi diperingati per tahun setiap 1 Desember. 1 Desember. Itu peringatan hari kesehatan pertama ya. Hari kesehatan pertama. Iya. Maksudnya? Kan yang hari apa isu-isu kesehatan yang diperingati setiap tahun itu kan banyak ya. Oke. Ya, tapi kalau nggak salah hari AIDS itu adalah yang pertama kali. gitu. Makanya itu kan mencetus. Ada hari kanker kemudian. Pada akhirnya nantinya kan jadi banyak gitu, jadi ada berapa belasan. Hari cerebral palsy, hari apa gitu-gitu kali ya. Gitu. Nah, oke. Tapi buat lo kalian sendiri gitu ya, sebagai lo pemimpin di Rumah Cemara, Edo di Indonesia AIDS Coalition, maknanya apa sih buat kalian itu hari AIDS sedunia ini? Ya, gua kan sering dengar nih, kalau gua sih orang-orang yang bekerja di bidang ini ya, di bidang penanggulangan HIV, kalau gua sih setiap hari itu hari AIDS menurut gue gitu. Jadi 1 Desember tuh nggak ada apa-apanya. Nah, kalau menurut Edo atau Adit gimana sebagai aktivis HIV yang udah lama? Ketika kita bicara maknanya ya, peringatan akan peringatan akan sebuah gerakan atau misalnya program atau bahkan ini awareness ya terhadap sebuah penyakit. Memang sebenarnya fungsinya ada banyak gitu ya. Yang pertama sebenarnya harusnya itu dilakukan untuk merefleksikan dalam 1 tahun itu apa saja sih progres yang sudah dicapai, tantangannya gitu kan. Dan tapi yang paling penting sebenarnya ingin mengangkat terkait dengan public awareness supaya kemudian publik ini bisa yang tadinya tidak peduli kan gini, apalagi di negara seperti Indonesia ya, di mana tingkat health seeking behavior-nya itu cenderung rendah. Health seeking gitu. Behavior tuh motivasi untuk hidup sehat gitu ya, motivasi hidup sehat. Makanya kita lihat di Indonesia itu orang rokok banyak, minum gula juga tidak dibatasi konsumsinya. Pulang dari bar nyetir sendiri gitu ya. Gitu. Nah hal-hal semacam itulah kesadaran untuk hidup sehat itu kan sangat rendah ya di Indonesia ya. Makanya ini penting sebenarnya ada satu hari yang kemudian atau momen yang didedikasikan untuk kemudian menyebarkan informasi supaya kemudian kita aware terhadap suatu isu gitu. Termasuk makanya ada Hari AIDS Dunia. Hanya inilah yang kemudian kerap kali sebenarnya kadang-kadang berganti kemudian bahwa raising awareness ini kemudian menjadi sebuah kegiatan yang sifatnya lebih cenderung bukan ke arah merefleksikan tapi malah cenderung berhura-hura seremonial gitu. Karena nanti kita akan bahas soal itu. Tapi ya menurut Edo pribadi itu kan ini adalah saatnya untuk refleksi kegiatan program ya yang sudah dilakukan, kemudian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ada lagi nggak, Dok, yang menurut lo kesan lo terhadap peringatan Hari AIDS? Enggak sih ya, memang itu sih artinya bahwa mendedikasikan bulan untuk meraise awareness ini memang cukup penting sebenarnya kalau kita bicara konseptualnya gitu, konseptual dari Hari AIDS Sedunia. Karena memang kan selama ini orang tuh selalu berpandangan bahwa HIV AIDS itu adalah masalah lu gitu loh, bukan masalah gue gitu. Ngapain gue ikut peduli, ngapain gue ikut itu. Nah disinilah kita mencoba harusnya gitu ya, menyatukan semua daya upaya itu kemudian untuk membalikan paradigma masyarakat itu tadi gitu, bahwa HIV/AIDS ini adalah persoalan kita semua. Bisa juga terkena kepada diri lu, bahkan kalau misalnya kita contoh
masih melakukan stigma dan diskriminasi kepada teman-teman ya orang dengan HIV, itu juga implikasinya nantinya akan berbalik lagi gitu. Mereka akan kemudian enggan untuk mengakses layanan, kualitas hidupnya buruk, penularan juga bisa tidak terbendung, dan akhirnya ya masyarakat lagi yang akan mendapatkan menanggungnya gitu. Okay. Jadi memang ini harus bagaimana kemudian menjadikan 1 Desember supaya sebagai momen untuk kembali mengingatkan bahwa ini adalah isu bersama gitu, bukan hanya isu saya, isu kamu atau isu mereka gitu. Oke. Ada keperluan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ya ini HIV bukan masalah orang dengan HIV aja, tapi ya ini masyarakat. Lu Dit, ada pandangan lain nggak? Ya kesan lu. Kurang lebih sama, ya cuma mungkin kalau dari gua Hari AIDS ini momentum yang bagus ya untuk sama-sama, bukan hanya masyarakat aja tapi juga teman-teman dari komunitas juga untuk kembali. Komunitas apa nih? Komunitas orang dengan HIV dan juga orang-orang yang beresiko atau populasi kunci untuk kembali melihat kita tuh berasal dari mana sih sejarah ya. Karena mengingatkan kembali siapa diri kita. Siapa diri kita dan bukan hanya diri kita aja tapi sejarah dari si penyakit ini juga bahwa kita tuh sudah perjalanannya kan udah lumayan panjang ya. 30 tahun lebih ya. Lu ngerayain Hari AIDS dari umur berapa? Ngerayain. Nggak ngerayain Pak. Iya, apa memperingati Hari AIDS sejak usia berapa, Dit? Usia 18. Oh iya. Dan lu waktu itu udah HIV? Udah tahu lu HIV? Udah. Dan lu tahu 1 Desember itu Hari AIDS? Pada saat itu? Kagak lah. Oh, nggak tahu? Kagak. Ya berarti lu nggak memperingati dong? Ya kan nggak ngerti. Nggak ngerti. Awalnya kan nggak ngerti. Iya maksud gue, lu pertama kali memperingati Hari AIDS itu kapan? Pertama kali? Iya. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian berarti waktu umur lu 20 tahun? Iya. Itu apa yang lu rasain ketika itu? Lebih ke refleksi ya, refleksi terhadap situasi. Karena di saat itu kan, itu berarti tahun berapa ya? Tahun 2004. Tahun 2004 itu. Lu udah minum obat tuh? ARV? Baru. Desember 2004 tuh baru banget. Kliniknya belum jadi lagi di chat gue datang. Oh iya? Iya. Di Bandung? Iya, di Hasan Sadikin. Refleksi terhadap kondisi yang ada dan karena pada saat itu kan jumlah orang dengan HIV juga belum yang terjadi banyak. Apa pada 1 Desember 2004 itu? Apakah ada upacara kah atau nggak ada Pak. Itu benar-benar hanya teman-teman dari komunitas sesama orang dengan HIV saja yang berkumpul. Kita bikin kayak semacam malam renungan gitu. Ada beberapa yang sharing pengalamannya, sharing harapannya. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak tahun baruan lah. Tahun baru. Ya, ada bikin resolusi gitu. Jadi ya? Adalah gitu apa harapannya ya kan setahun ke depan seperti apa. Karena kan pada saat itu memang informasi di Indonesia ya, informasi sangat minim. Internet juga kan masih belum terlalu populer untuk digunakan, akses layanan masih sangat terbatas, dan dukungan antar sesama itu benar-benar terasa banget ya. banget. Dan karena emang jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi kita emang saling mengenal satu sama lain ya. Sesama kenal. Orang. Kalau kita datang ke klinik tiap bulan tuh kenal semua. Sesama jadi kayak pasien reunian gitu ya. Oke. Itu pengalaman pertama lo Hari AIDS. Kalau lu gimana, Dok? Kapan lu memperingati Hari AIDS pertama? Baru sih gua kenal ini karena sejak gua bekerja aja di IAC gitu. Kemudian mengetahui bahwa ada momen untuk kemudian 1 tahun tuh biasanya yang gua tahu tuh ada 2 lah momen untuk menggalang public awareness ya. Satu adalah yang malam renungan AIDS Nusantara atau Candlelight Memorial. Satu lagi adalah yang bulan Mei itu kan ya. Satu lagi adalah Hari AIDS Dunia. Sebenarnya momennya bagus ya sebenarnya gitu ya. Bahwa memang ini adalah
bagaimana kita bisa mendorong orang untuk kemudian lebih care lagi terhadap persoalan yang tadinya selalu dianggap bahwa ini bukan persoalan saya gitu. Ya, pertanyaan gue, kapan lu memperingati itu pertama kali? Gue nggak pernah memperingati sampai hari Oh ini. gitu. Kapan taunya? Maksudnya lu aware gitu bahwa iya 1 Desember hari AIDS sedunia dan gue bekerja di bidang sejak ini. gue kerja di IAC di Itu tahun berapa 2011. tuh? 2011 ya. Apa yang terjadi tuh, Dok, waktu itu, Dok? Nggak ada, karena memang di IAC kita tidak pernah punya kegiatan khusus biasanya Oh gitu. menjelang hari AIDS dunia. Pasien-pasien HIV gitu nggak pada ngumpul kayak Kita pengalamannya nggak. Adit tadi. Karena kita nggak pernah bikin sih acara kayak Oh iya. gitu. Heeh. Dari awal. Tapi lu dulu. ngeliat dong ada apa namanya kayak misalnya spanduk atau apa ya? Ya biasa kan pemerintah kan hari AIDS, selamat hari AIDS gitu atau apalah memperingati hari AIDS gitu atau di internet gitu kan suka banyak. Lu ngeliat dong yang kayak gitu-gitu. Nah, dan perasaan lu atau apa yang lu pikirin ketika lu Iya, ngeliat bagus kayak gitu? aja bahwa kemudian ada, terlepas dari kemudian itu efektif atau tidak, tapi paling tidak itu mewarnai ya bahwa penyebaran informasi kan memang salah satunya menjadi salah satu kunci gitu. Nah ini yang kemudian kita lihat bahwa ya selama itu tujuannya positif, tujuannya baik gitu ya, ya silakan saja dilakukan gitu. Silakan saja dilakukan sepanjang yang tadi lo bilang ini adalah untuk refleksi pekerjaan kita setahun belakangan sama untuk lebih meningkatkan lagi kesadaran masyarakat tentang HIV gitu ya. Oke. Adit 2004 itu sadar bahwa ini ada peringatan Hari AIDS dan yang dilakukan adalah ngumpul sesama pasien HIV gitu ya. Nah, perkembangannya gimana Dit dari tahun 2004 sampai detik ini mungkin ada perubahan nggak? Oh banyak ya. Saat memperingati Hari AIDS itu. Perubahan dalam peringatannya. Ya atau perubahan situasinya? situasi. Ya kalau apa, situasi itu kan zaman-zaman itu tuh zaman-zaman rumah sakit nolak-nolakin pasiennya. 2004 ya. 2004, 2005, 2006 sampai 2009 lah baru mulai baru mulai lebih diterima itu, lebih banyak pilihan layanan. Setelah 5 tahun lu ya, pertama Setelah itu. 5 tahun itu kan, selama 5 tahun pertama itu benar-benar yang ke rumah sakit A ditolak, B ditolak, C ditolak, sampai akhirnya mati di lorong kan. Itu tuh banyak banget kejadian mati di lorong karena nggak ada yang mau nerima, atau malah kalau udah diterima meninggal di ICU, lalu setelah itu kasurnya sampai dibakar. Itu tuh ada kasus-kasus seperti itu. Atau bahkan yang sama sekali nggak relevan ya, kasusnya patah kaki harus dioperasi, nggak ada yang mau. Karena tahu Pak dia itu HIV gitu. Itu banyak banget. Ya itu kan hal-hal seperti itu sekarang masih terjadi tapi tidak sebanyak se ekstrim dulu ya. Dan lebih cenderung banyaknya ini terjadi di daerah-daerah yang seringkali malah kita nggak denger gitu ceritanya, tapi ini masih ada. Itu kalipatnya gitu ya. Ya cuma kalau dari peringatannya gitu ya sekarang mungkin juga karena dalam beberapa tahun awal itu kan pendanaan ini kan masuk nih, mulai masuk nih pendanaan dari donor, pendanaan dari negara, akhirnya G20, terbentuklah gitu ya. komisi penanggulangan AIDS, lalu terbentuklah dari situ anak-anakannya, ya anak-anakannya kan banyak ya, ada pokjanya, ada kelompok pekerjanya, ada warga peduli AIDS, maka semakin bagus ya, itu kan semakin banyak gitu akhirnya ada apa ya, organ-organ atau simpul-simpul yang seharusnya bisa menjadi apa? Menjadi ya, kekuatan kan untuk terus memperjuangkan isu-isu ini. Gue inget tuh waktu dulu pertama kali peringatan Hari AIDS itu di Atmajaya deh kalau nggak salah. Atmajaya, gue diundang datang situ, itu memperingati Hari AIDS dulu. Yang ngomong tuh siapa ya? Ada testimonial. Testimonial seseorang lah, kita kenal juga sih, teman juga, tapi waktu itu ya belum kenal. Doi ngomong soal gini tentang HIV lah gitu. Terus dia ngomong iya biasa lah ya,
HIV nggak menular dari misalnya salaman, minum dengan gelas yang sama gitu. Dan di akhir acara itu kan ada yang nyalamin dia gitu, tapi jumlahnya nggak, sangat tidak banyak gitu. Salah satunya diantaranya gue, dan gue waktu itu juga ya tos-tosan aja lah gitu. Ya, gue nggak tahu waktu itu ya bener nggak sih salaman gitu bisa nularin HIV gitu. Tapi ya gue akhirnya salaman, bahkan hugging gitu ke anak itu. Ya oke lah, gue menunjukkan bahwa oke, gue ngedukung apa yang lo kerjain, apa yang lo rasain gitu, dan perjuangan lo nanti ke depannya gitu. Bahwa ya waktu itu obat belum rame, belum ada bahkan di Indonesia. Dia belum ngikutin pengobatan gitu. Nah, dan makin kesini kan perkembangannya gini. Ya, lo kemarin juga pada ngomong gitu soal perayaan ya, lebih ke perayaan ya, selebrasi kayak abis ini aja, kayak abis ngegolin gawang lawan aja kan ada selebrasinya, salto apa segala macem gitu. Dan gue inget tahun lalu itu Rumah Cemara bikin siaran pers, bikin pernyataan sikap gitu kali ya, soal ya ini bukan saatnya untuk ngerayain justru gitu kan kira-kira. Dan kemarin ya Edo ada di sini sama Adit juga ingin menyampaikan bahwa ya ini bukan sesuatu hal yang untuk dirayakan. Itu gimana tuh soal judulnya kan matinya kolaborasi di tengah selebrasi. Bisa dijelasin nggak apa sih maksudnya? Iya, jadi kan emang sih dari ya itu mungkin dari gua awal tahun 99 itu udah semakin banyak kemudian pemerintah ya yang respon pemerintah yang biasalah pemerintah kalau hari pendidikan nasional aja kan harusnya itu masa perenungan gimana pendidikan selama setahun gitu, terus bagaimana memperbaiki. Tapi kan kemudian yang kelihatan ya itu aja upacaranya aja gitu, seremonialnya aja. Itu gimana, bisa dijelasin nggak soal matinya kolaborasi di tengah selebrasi? Iya, karena kemudian Kemenkes itu kan menggaungkan tagline itu kan. Apa tuh? Apa namanya, kolaborasi dan solidaritas ya. Oh gitu. Tagline-nya untuk iya, tahun ini, untuk peringatan iya. tahun ini. Tapi yang kita lihat bahwa itu tidak terjadi gitu loh. Di tengah gegap gempitanya perayaan Hari AIDS Dunia yang dilakukan. Yang tidak terjadi itu kolaborasinya bukan hanya terkait dengan khas saja gitu. Tapi memang saat inilah. Lu bisa jelasin nggak apa tidak terjadi kolaborasinya apa? Misalnya lu kagak diajakin ikut apalah. Sebenarnya bukan masalah ikut upacaranya atau ikut pawainya, gimana ya? Kolaborasi itu kan harusnya kemudian didasari atas dasar rasa saling menghargai ya satu sama lain. Nah, sebelum saling menghargai itu yang paling penting kemarin juga kita bahas ada beberapa teman komunitas. Bagaimana mungkin kita bisa saling menghargai kalau misalnya keberadaan teman-teman ini aja kerap kali tidak direkognisi gitu oleh pemerintah. Bahkan pada konteks lain itu kemudian beberapa kelompok yang terdampak AIDS ini seperti pemuda narkotika, sex worker, LGBT ya, gay gitu misalnya gitu ya, itu malah dikriminalisasi. Bagaimana mungkin kita bisa berkolaborasi yang baik ketika pihak yang satunya itu kita kejar-kejar untuk kita masukkan ke penjara gitu loh. Dan hal itu yang tidak dibahas, bukan hanya tidak dibahas ya harapan kita, tapi tidak diatasi dengan baik gitu, sehingga kemudian yang muncul adalah kolaborasi semu, bahwa seolah-olah mereka dihadirkan gitu ya, bahkan di dalam sebuah acara selebrasi, tapi sebenarnya setelah itu ya balik lagi, setelah acara selesai ya lu gua kejar-kejar lagi untuk gua masukin ke penjara gitu loh. Artinya itu bukan sebuah kolaborasi yang baik sebenarnya. Gitu. Gitu ya. Nah, tadi lu bilang soal diskriminasi, bahkan dikriminalkan gitu. Itu kan emang begitu, bukan?
Ya, artinya jangan menggunakan tagline kolaborasi kalau misalnya kemudian kita masih merasa bahwa satu kelompok itu adalah kelompok yang harus kita kriminalkan gitu. Bagaimana mungkin kita berharap kita berkolaborasi dengan pihak kelompok yang kita kriminalkan? Itu kan menurut saya sangat bertentangan dengan makna kolaborasi itu sendiri gitu ya. Oke, tagline-nya adalah berkoordinasi dengan mereka, tapi praktiknya memenjarakan mereka gitu. Gitu dia. Kayak checklist jadinya, Pak. Checklist Kayak contoh gini deh. Kemarin pas pandemi COVID. Maret, mulai Maret tuh kan. WHO kan ngeluarin panduan. Buat HIV, buat buat ODA pasien dikasih 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Nah, nggak lama kan Kemkes ngeluarin juga 6 bulan ARV ya maksudnya. stok supaya obat, mereka supaya nggak nggak sering-sering harus datang ke rumah sakit. Kemkes ngeluarin surat edaran 3 bulan buat pasien yang stabil. Ya maksud gue ya nggak usah pakai ngeluarin kebijakan 3 bulan juga kalau emang pada prakteknya nggak memungkinkan. Ngapain maksudnya ya jadi itu kan Udah jadi gitu. cuman checklist doang. Oh iya kita udah ngeluarin Semu edaran gitu loh. Jadi apa yang 3 bulan gitu, tapi kenyataannya ya lu ngapain ngeluarin kebijakan yang nggak bisa lu kerjain gitu. Tapi bukannya gini, Dok. Bukannya lu sering kerja bareng sama pemerintah, sama Kementerian Kesehatan gitu. Sering memang dan sebenarnya ketika kemarin kita membuat talk show itu juga dalam rangka kita bekerja bersama. Karena kami menempatkan diri sebagai kelompok yang kemudian bukan mengawasi ya. Artinya kemudian kita melihat jadi gini, ketika kita bekerja bersama itu bukan berarti ketika lu salah dan gue biarkan saja. Gitu kan. Jadi ketika kemarin kita membuat sebuah agenda untuk mengkritik Kementerian Kesehatan, itu bukan didasari bahwa karena saya benci atau nggak suka dan sebel atau bahkan ingin Kementerian Kesehatan dibubarkan, bukan. Tapi saya menjalankan peran saya. Karena memang ada masalah, ada banyak masalah ya, gitu loh. Ada dalam masalah untuk penanggulangan HIV mengingatkan ini, yang perlu diingatkan gitu loh. Dan Bahwa itu momen peringatan Hari AIDS sebenarnya untuk itu kan. menurut saya memang itulah sebenarnya salah satu esensi kolaborasi. Bahwa ketika nih oke, Pat, kita kolaborasi ya. Terus kemudian lu melakukan kegiatan yang salah. Terus gue dukung aja gitu, baik-baik aja gitu. Itu bukan kolaborasi lah. Seharusnya gue berusaha untuk mengingatkan lu untuk Pat, lu yang lu lakuin itu salah. Harusnya lu lakuin ini. Yuk, kita bareng-bareng untuk ngelakuin yang ini. Itulah yang kita harapkan dari konteks kolaborasi itu gitu loh. Bukan artinya kemudian gue nggak suka. Tapi gimana tuh kayak misalnya gini, undang-undang narkotika lah ya, itu kan masih mengkriminalkan ya konsumen narkoba ya, dan ya mau nggak mau kan itu jadi paradoks ya. Di satu sisi pemerintah gitu, walaupun beda ini ya, ya polisi, ya pemerintah ya polisi, aparat itu memenjarakan gitu, tapi di sisi yang lain harus melibatkan mereka. Itu gimana tuh? Ya itulah artinya bahwa peran organisasi masyarakat sipil untuk selalu mengingatkan bahwa yang dilakukan itu adalah hal yang salah. Menurut saya itu adalah bagian dari kolaborasi sesungguhnya gitu. Kolaborasi jangan dimaknai kemudian ketika kita bisa saling ada dalam satu frame misalnya seperti ini gitu ya. Dan ketika seseorang melakukan kesalahan itu tadi yang saya bilang, kita kemudian membiarkan saja gitu. Jadi clickingan. Artinya itu bukan kolaborasi. Kalau kolaborasi itu kan sebuah kerjasama positif untuk mencapai sebuah tujuan yang baik gitu ya. Jadi emang gimana sih mereka ketika dikritik ngambek gitu, Dit, atau gimana, Dit? Ya kalau masalah kritik, orang ngambek kalau dikritik ya menurut gue wajar lah, namanya manusia ya. Pasti reaksi pertamanya menerima kritik tuh nggak ada yang enak kan. Tapi kan tinggal nantinya ya tadi itu, kalau memang pada prinsipnya ada niat untuk berkolaborasi, seharusnya kritik itu tidak akan menjadi sesuatu yang menghambat. Ya Iya dong. Nggak akan nantinya jadi Ya jadi lu nahan presiden obat gue gitu. Kita obat jadi nggak dikirimin atau program jadi di stop, hal kayak gitu. Dan itu nggak terjadi dong. Hampir terjadi atau gimana? Apa yang terjadi ketika kalian mengkritik? Kemkes ya ini berarti kan? Iya. Kemkes itu kan sebuah institusi ya. Artinya bahwa kita kemudian harus mereka negara ya. Mereka perwakilan kita negara. harus membedakan yang kita kritik ini kan institusi.
Iya. bukan individunya. Nah, yang merasa bete, jengkel itu kan individunya. Bukan, karena Kemkes itu tidak bisa, tidak pernah dan tidak boleh untuk kemudian merasa bete dan sebel gitu ya terhadap kritik. Karena dia sebuah institusi negara yang merupakan representasi mereka kita. Dimandatkan untuk ngasih layanan. Tapi kalau memang orang-orang di dalam Kementerian Kesehatan yang kemudian bekerja di sana gitu, yang merasa bete, saya pikir itu sebuah hal yang wajar. Tapi artinya sebenarnya kalau dari saya sendiri, ketika orang yang bekerja di Kementerian Kesehatan itu merasa tidak nyaman atau bahkan muncul reaksi ya ketika muncul kritik, menurut saya itu malah bagus. Artinya mereka masih punya hati. Lebih bahaya lagi kalau kita kritik dan dia terus aja gitu. Itu yang lebih bahaya. Tapi ada juga Pat yang selalu ngeluarin kritik keras sampai berantem berdebat, itu kan harusnya bagus ya. Dalam sebuah kolaborasi itu harus ada argumentasi ya. Udah gitu udah beres, nggak deadlock, nggak ketemu jalan keluar, udah nggak pernah diundang lagi. Oh gitu. Jadi dari semua list undangan itu udah nggak pernah ada. Ada yang kayak gitu. Iya. Nah itulah yang disayangkan ya. Yang harus kita bedakan kan, harusnya ketika mengundang orang yang mengundang, pihak yang mengundang ya, orang yang menuliskan undangan dan segala macam, itu kan hanya fungsi administratif. Yang mengundang tuh siapa sih? Kemkes. Iya, artinya bahwa yang mengundang seharusnya Kemkes. Kemkes itu ketika mengundang dia tidak boleh melihat pada orang ini anak ini ngeselin atau tidak diundang dia mah. Cuman kan kerap kali orang yang bekerja dan membuat undangan lah yang kemudian memiliki persepsi itu gitu loh. Itu yang harus diluruskan, artinya bahwa sebenarnya kalau teknis banget masalah. Iya, artinya kayak misalnya undangannya alamat emailnya keselip, nggak masuk segala macam, itu hal-hal yang seharusnya Kemkes sebagai sebuah institusi harus punya ya, maksudnya mekanisme bahwa karena Kemkes tidak boleh bertindak seperti itu. Gitu. Kalau ya balik lagi kita harus bedakan antara Kemkes sebagai sebagai institusi negara, wujud dari representasi negara dengan orang-orang yang bekerja di Kemkes. Kita nggak bisa jadikan itu satu gitu. Mau kalau orang menurut tapi tadi balik lagi, kalau misalnya orang Kemkes masih merasa tersinggung dengan kritik, masih merasa tidak enak, masih artinya bahwa dia masih punya hati untuk itu. Tinggal kita menjaga bagaimana kemudian terjadi koreksi. Untuk tahun ini, untuk peringatan Hari AIDS tahun ini, apa sih yang kalian kritik gitu? 100.000 lebih orang dengan HIV/AIDS yang sudah meninggal. Kenapa? Lalu ada 100.000 yang meninggal sampai saat ini. Terus apa lagi? Lalu lebih dari 500.000 orang dengan HIV/AIDS masih belum mendapatkan ARV pengobatan. Lebih dari 60.000 hilang. Sudah mulai berobat tapi hilang, tidak kembali dan kita tidak tahu keberadaannya. Itu yang dikritik ya, itu. Itulah yang harusnya diperingati, yang harusnya dijadikan harusnya refleksi ya, kalau bahwa mau bikin gua harus spanduk ya lebih itulah baik lagi. Spanduknya gitu. 100.000 meninggal, lebih dari 500.000 nggak dapat obat, 60.000 hilang entah kemana gitu, tidak tercatat gitu. Kritikan itu yang bikin mereka ngambek atau gimana? Sebenarnya kita belum tahu juga sih apakah mereka ngambek atau nggak ngambek karena memang kelihatannya mereka lagi asik nih di pinggir pantai. Kita kan cuma nongkrong di sini nih ya, gitu kan di studio gitu kan. Sementara mereka ada di pinggir pantai sekarang. Jangan-jangan mereka nggak peduli juga sama kritik kita gitu. Karena mereka sedang asik menikmati pemandangan di mana namanya NTT. Di NTT di Labuan Bajo gitu. Jadi ya kita nggak tahu sebenarnya mereka dalam rangka apa kesana, liburan atau? Ya salah satu dalam rangkaian Hari AIDS dunia. Peringatan Hari AIDS. Di Labuan Bajo ya. Tapi gue nggak tahu loh yang kemarin. Emang beneran ya Katon katanya ngundang artis itu beneran? Ada, karena waktu itu gue walaupun gue nggak diundang, cuman gue kan monitoring kan, monitor artinya bahwa karena memang gue tidak ingin melepaskan momen ini ya, bahwa kritik kita itu bukan didasari pada kebencian, tapi pada rasa ingin memperbaiki kan, apalagi kalian kan nggak bisa lepas dari kalian figur penerima Kemkes manfaat ya. kan, kita nggak akan pernah bisa lepas dari figur Kemkes sebagai institusi gitu. Jadi mau gimana rasanya sebel, bete ya, kita tetap akan bekerja bersama Kemkes. Kecuali beda kalau misalnya gue
punya niat gue pindah warga negara gitu. Jadi gue nggak ada hubungan sama Kemkes gitu. Iya. Nah itu yang kemudian kita lihat, dan kritik kita berikutnya itu kalau kita lihat ya dari setahun 2 tahun belakangan dan tahun ini, perayaan atau misalnya selebrasi khas itu ya, rekor muri beda sekali gitu ya. Oh iya, rekor muri yang tahun kemarin ya, lalu yang pita merah itu ya. Tahun lalu bisa dibilang tidak seheboh sekarang. 2 tahun lalu juga tidak seheboh sekarang. Oh gitu. Nah, apa Sekarang yang paling membuat heboh tahun nih ini heboh gitu loh? Apa sih? Apa? Nah saya nggak tahu, makanya kenapa sampai kemudian dia bilang bahwa kita harus mencapai rekor muri. Rekor apa yang ingin dicapai? Apakah rekor itu tadi yang dikatakan Adit bahwa kalau yang tahun lalu gua tahu yang pita merah di lapangan Gasibu itu ya, itu hanya dan itu pun hanya dilakukan oleh level daerah kan, bukan oleh level nasional Kementerian Kesehatan gitu artinya. Coba kalau kita lihat tahun lalu lah, kita bandingkan dengan tahun lalu. Di nasional hampir tidak ada selebrasi. Karena apa? Ya memang kita menyadari bahwa PR kita masih banyak di nasional. Ini belum waktunya untuk kemudian kita dengan dengan gagah perkasa gitu bilang bahwa we already can ending AIDS gitu. Misalnya saya sih misalnya contoh, kita misalnya berhasil mencegah penularan HIV ke anak misalnya, zero transmission seperti yang dilakukan oleh Malaysia, dan kemudian itu dilakukan selebrasi, kami dengan senang hati bangga mendukung tapi jelas bahwa ini loh, ini pencapaiannya ada udah pencapaian bahwa tidak ada lagi anak mulai sekarang nih angkanya 0 nih, sudah kita amati dari 6 bulan terakhir tidak ada anak dengan HIV yang terlahir positif HIV gitu. Dan itu mau dirayakan, mau dimasukkan rekor muri, silakan aja. Tapi kemudian ketika tidak ada hal-hal semacam itu dan tiba-tiba ini kok apa yang direkor murikan gitu. Mau melakukan testing di 10 kabupaten kota, ya itu memang tanggung jawab kita. Untuk apa dimurikan gitu. Mau mengajak banyak-banyaknya orang untuk testing 1000 gitu misalnya. Ya memang itu tanggung jawab negara. Apa yang harus dimurikan gitu. Membuat event webinar sepanjang memang itu tanggung jawab negara. Itu bukan pencapaian. Itu adalah cara, belum menunjukkan pencapaian. Menunjukkan misalnya misalnya webinar selama sekian banyak event webinar. Memang negara itu harus memberikan edukasi kepada mendidik ya, artinya bahwa kami melihat bahwa tidak ada pencapaian yang saat ini patut untuk dirayakan. Gitu. Dan juga kritik-kritik ini juga kan tidak terjadi pada kemarin aja ya, tapi juga pada saat perjalanan menuju kegiatan rangkaian kegiatan ini tuh kami berkomunikasi rutin ya dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Dan kritik-kritik itu sudah dilontarkan dari itu kritiknya jauh-jauh hari. Perihal obat gitu-gitu ya. Bukan obat. Kalau spesifik tentang Hari AIDS ini terkait dengan kegiatan-kegiatannya juga kita mengkritik dari awal. Kayak contoh ya, lo ngapain rangkaian misalnya gua nggak tahu bayangannya ya, lo bilang ke pejabat di Depkes gitu, Pak, Bu, nggak usah Kemkes. Ketahuan umur ya, Pak. Ketahuan umur ya kan kalau Depkes. Lo ngomong sama pejabat di Kemkes, Pak, Bu, tahun ini nggak usah ngerayain ini deh Hari AIDS, soalnya masih sekian banyak yang belum terobati gitu. Enggak, jadi kemarin kan mereka tuh bikin WA group ceritanya, pengen supaya komunikasi sama teman-teman komunitas tuh lebih untuk kolaborasi, lebih cepat gitu ya. Untuk kolaborasi. Hashtag kolaborasi. Mengesankan kolaborasi gitu. Nah, lalu yang pertama kali diposting di grup itu adalah akhirnya mereka rilis panduan untuk Hari AIDS. Kan selama ini kan kita belum melihat ya panduannya apa. Kita sudah dengar karena udah pernah ada briefing sekali. Tapi ada panduannya. Kita lihatlah panduannya. Oh, banyak, misal ada serial webinar, ada tes massal tadi ya segala macam. Nah, yang pertama dikritik itu kan serial webinar ini kan topiknya setiap hari ada ya. Tapi sedikit sekali itu teman-teman komunitas yang berbicara. Jadi yang berbicara tuh benar-benar dari orang medis, orang akademisi atau orang kementerian. Dan itu sudah tujuannya adalah untuk pendidikan atau apa? Webinar itu ya dong. Ya pasti pastinya itu untuk pendidikan dan untuk raising awareness tadi kan. Mungkin juga untuk sertifikasi ya karena hampir semua kegiatan webinar. Webinar. Terus apa lagi Dit? yang kira-kira nggak pas lah untuk dilakukan tahun ini. Di luar khas juga lalu kita ada diskusi tentang jadi rencananya
pada saat Hari AIDS ini juga akan ada beberapa launching kan. Salah satunya launching rencana aksi nasional untuk HIV/AIDS tahun 2000 sampai 2025 2019 ya? 2020 sampai 2024. 24. Oke. Ini tuh udah ke-pending lama kan harusnya. Nah, itu launching yang di Labuan Bajo itu bukan? Enggak, yang kemarin. Oh, udah. Harusnya udah ketok palu. Okay. Nah, kita selama ini kan minta ya, dari tahun lalu tuh kita minta, ayo kita diskusi ayo kita diskusi, nggak pernah kejadian kan, sampai akhirnya kita tiba-tiba nerima draft finalnya dan hanya dikasih waktu 1 hari untuk nge-review, untuk ngasih masukan. Banyak Pat halamannya juga. Ratusan. Kan maksudnya susah lah kalau lu mau berkolaborasi tapi hanya memberikan kesempatan seperti itu. Iya, gua kan gini, lo Dit sama Edo kan lumayan deket tuh sama pejabat-pejabat di Kemkes. Itu emang obrolan kalian kayak gimana sih? Yang kalian obrolin tuh apa gitu? Sehingga masalah kolaborasi versus selebrasi ini menjadi mengemuka. Seringkali kita tuh nggak di kayak masalah HAS ini ya, kita kan nggak tahu, tiba-tiba udah gong. Oke. Tiba-tiba udah gong, nggak ngobrol gitu. Nggak ngobrol, tiba-tiba udah sosialisasi. Ya lu kalau udah sosialisasi ya, walaupun kita kritik, kita kasih masukan ya orang udah gong, udah ditunjuk mitranya juga. Iya. Gitu. Iya. Artinya ya gitu, maksudnya ya apa gunanya kalian saling kenal, mungkin saling ngobrol gitu, suka chattingan di grup atau apa, tapi ya nggak ada yang namanya koordinasi di antara kalian gitu. Padahal ya lu udah checklist bahwa Adit checklist udah udah oke, gitu. Komunitas sudah dilibatkan, kita ada fait accompli dong mereka. Kita ada WhatsApp group. Ya. Gitu. Sebenarnya antara kita dengan Kementerian Kesehatan, kalau IAC ya, antara IAC dan Kementerian Kesehatan, terus terang sih memang 1 tahun terakhir ini kita lagi kayak sedikit perang dingin ya. Perang dingin terutama sedikit. Iya, itulah yang membuat komunikasinya memang tidak berjalan intens. Karena apa tuh? Perang dinginnya gara-gara apa? Isunya sih gara-gara stok ARV. Jadi ketika stok ARV, kemudian waktu itu salah satu strategi yang kami lakukan waktu itu bekerja sama dengan media, dan mungkin itu membuat orang yang bekerja di Kemenkes tidak berkenan gitu kan, karena bosnya kemudian dijadikan cover sebuah majalah dengan mosaik pil-pil itu gitu ya, dan itu sampai ke tangan presiden gitu waktu itu. Jadi sejak itu mungkin komunikasinya memang saya sempat bersitegang lah dengan petinggi orang yang bekerja di Kementerian Kesehatan gitu. Apalagi ditambah dengan situasi COVID. Jadi situasi COVID ini kan memang nggak bisa dipungkirin ya. Komunikasi itu menjadi semakin sulit, karena metodenya juga biasanya hanya ketemu online segala macam. Terus juga Kemkes juga baru saja terjadi rotasi yang besar, gitu, rotasi yang besar gitu. Jadi memang untuk setahun ini memang kalau saya boleh bilang komunikasi antara IAC kami dan saya dan Kementerian Kesehatan memang sedang tidak begitu baik khususnya gitu. Sehingga kemudian ya itu memang kesalahan kita juga ya, tidak mengingatkan secara tegas gitu. Walaupun pada beberapa kesempatan kita sudah coba ingatkan, tapi memang kelihatannya memang mereka belum memandang apa yang kita ingatkan itu sebagai sebuah hal yang harus diperhatikan kalau mereka memang ingin memaknai kolaborasi dengan baik gitu loh. Kayak contoh misalnya tadi yang RAN, kita udah minta dari lama draftnya, dari tahun lalu Pak. Udah kita minta terus gitu, tapi ya nggak pernah dikasih karena kelihatannya mereka lebih percaya contohnya membagi draft RAN itu kepada panel ahli. Nah kalau kita nih dianggapnya belum ahli lah, karena kita gelarnya belum panjang, belum karena panjang, kalian pasien ya, dan gelarnya belum panjang, dan bukan produsen, dan belum 20 tahun 25 tahun nih nanganin HIV gitu, jadi belum ahli dianggapnya gitu. Kalau lo bisa naik kelas dari pasien, distributor, terus produsen obat mungkin bisa jadi, atau mungkin
nanti dianggap ahli kalau mungkin 10 tahun lagi kali ya. Jadi gua dengan setiap meeting bilang berdasar pengalaman saya selama 30 tahun terakhir bekerja dalam program HIV ya, saya dianggap ahli gitu. Dengan 30 tahun pengalaman, entah pengalaman apa saya juga nggak tahu gitu loh. Gitu. Jadi cara pandang dia melihat keahlian seseorang itu sangat bias sekali menurut saya gitu. Mereka tidak menyadari bahwa komunitas itu. Tapi kan ada pertanyaan gini juga, Dok. Komunitas orang dengan HIV ini kan ada banyak banget, men. Ya kan? Ada IAC, ada Rumah Cemara juga, kemudian entah di mana lagi ada lah, pasti di banyak tempat itu ada. Nah, kalau misalnya kan nggak mungkin semuanya dilibatkan gitu. Kenapa nggak mungkin? Semuanya dari Sabang sampai Merauke. Kenapa nggak mungkin? Pertanyaan saya kenapa nggak mungkin? Iya, karena Kementerian Kesehatan kan mungkin punya keterbatasan anggaran gitu untuk mengundang mereka. Nah, itulah salahnya ketika keterlibatan dikaitkan dengan anggaran. Oh gitu. Iya. Kenapa harus dikaitkan dengan anggaran? Itu kan saya tanya lagi. Kenapa dikaitkan dengan anggaran? Ya keterlibatan. Iyalah. Untuk ngundang misalnya, Iya. Ngundang rapat. Iya. Gitu. Online bisa kan? Online bisa. Bisa. Apa yang dikeluarkan biayanya? Nah, maksud gue gini. Komunitas HIV ini, apakah ada yang namanya serikatnya? Kita nggak punya serikat, memang tidak punya serikat. Tapi menurut saya kan gini, kalau ada serikatnya itu akan lebih mudah untuk koordinasi itu. Boleh jadi. Serikat Oda. Bisa membuat lebih mudah, tapi kemudian bukan satu-satunya jawaban. Yeah. Gitu. Bukan bahwa kalau mau partisipasi yang baik berarti kalian harus bikin serikat. Menurut saya itu justru pemikiran yang sesat gitu. Dinamika kebutuhannya juga sangat beragam. Betul. Akan sulit ketika itu dijadikan sebuah serikat dan diwakili oleh satu suara misalkan ya. Itu akan terlalu sulit untuk bisa merepresentasikan semua keberagamannya yang ada di dalam komunitas Oda. Dan menurut saya mungkin pada poin-poin tertentu memang harus menjadi satu untuk kemudian baru bisa dilibatkan. Oh enggak juga. Itu makanya tadi kan kalau kita balikin tadi, kenapa partisipasi tidak bisa dibuka ruang sebesar-besarnya gitu. Selalu pertanyaannya adalah, kalau misalnya dari daerah kami nggak punya uang buat datengin air fair. Apakah cara melibatkan itu harus selalu mendatangkan secara fisik orang tersebut? Menurut lu juga Dit, bagaimana sih cara supaya keterlibatan komunitas ini efektif gitu dalam upaya penanggulangan HIV? Yang pasti ya harus dibuat governance yang baik ya, tata kelola yang baik terkait keterlibatan dan kolaborasi itu. Saya pikir Kemkes belum clear lah untuk saat ini, belum clear bagaimana sih sebenarnya memaknai kolaborasi. Apa maknanya kolaborasi? Bagaimana caranya berkolaborasi? Siapa saja yang harus saya ajak berkolaborasi? Dengan metode apa saya bisa melakukan kolaborasi gitu? Mereka nggak punya apa namanya yang lu sebut kepemerintahan yang baik gitu. Iya. Gitu. Dalam konteks bekerja sama dengan artinya itu kan prasyarat lu harus menjadi suatu institusi yang punya standar operasional yang baik untuk pelibatan masyarakat. Itu kan prasyarat. Contoh dalam konteks RAN, kita tahu bahwa pilar good governance misalnya. Contoh satu adalah transparansi, accountability misalnya, civil participation misalnya. Nanti ada beberapa pilarnya. Contoh dari transparansi aja. Kenapa misalnya dia punya draft RAN? Kan kemudian mensirkulasikan draft RAN ini untuk mendapatkan masukan tidak harus selalu dilakukan di hotel berbintang. Itu adalah mindset yang salah sebenarnya dari Kementerian Kesehatan ketika memaknai kolaborasi. Ketika kolaborasi itu dimaknai adalah ketika saya bisa mengundang Anda untuk duduk bersama saya di sebuah ruangan ber-AC dan yang Anda saya harus ada tanda tangan daftar absen gitu. Dan kemudian pulang Anda saya kasih uang. Menurut saya itu mindset yang salah yang harus dibenahi. Iya, berarti apa yang perlu dikerjakan? Artinya misalnya dibangun mekanismenya. Artinya contoh misalnya bahwa ini dokumen publik, ya upload aja ke website. Kasih semua orang akses untuk kemudian mengupload. Kasih deadline kapan memberikan masukan. Artinya bahwa kalau ruang untuk itu sudah dibuka dan ada masyarakat yang kemudian
tahu dan kemudian tidak memanfaatkan haknya, itu ya haknya orang tersebut. Karena tidak boleh dipaksa juga orang untuk berpartisipasi. Tapi paling tidak ada ruang-ruang yang kemudian disediakan, dibuka gitu loh. Itulah makna transparansi gitu. Dan akuntabilitas nanti. Ketika kita bicara pilar akuntabilitas dalam good governance, ketika masukan-masukan dari komunitas itu harus benar bisa kita pertanggungjawabkan apakah kemudian ini diakomodir di dalam RAN. Jangan juga kemudian kita dikasih ruang untuk kasih masukan, tapi masukannya kemudian oh ya hanya dicatat aja, tapi RAN-nya tetap aja begitu. Gitu. Contoh kayak misalnya penyusunan proposal negara. Itu kan nggak transparan. Iya, itu tidak akuntabel. Artinya dia transparan, dia memberikan ini loh. Ini dokumennya kayak kemarin dibahas. Contoh nih misalnya sekarang. Apaan? Kita dikasih meeting 1 hari kemarin kan, dan cukup banyak itu dikritisi. Meeting soal apa nih? Soal rencana aksi nasional. Artinya sudah ada sedikit ruang transparansi di situ. Tapi akuntabilitas pemerintah bagaimana di situ? Nanti kita apakah masukannya itu kemudian diakomodir di situ? Gitu. Kalau itu tidak diakomodir, artinya pemerintah hanya membuka pintu transparan. Emang masukannya apa sih? Salah satunya soal target misalnya gitu. Target-target ini kita dipandang terlalu rendah oleh teman-teman komunitas, sehingga perlu ditinggikan gitu. Kita lihat di situ apakah akuntabilitas dari negara, akuntabilitas dari pemerintah ini terwujud di situ gitu loh. Untuk mengakomodir masukan itu tadi, kalaupun ditolak itu dengan penjelasan dan dasar yang jelas. Bukan kemudian seolah-olah oke, saya terima masukannya semua gitu. Tapi kemudian begitu yang disahkan ya tetap aja dengan mereka. Menurut saya ini itu konyol. Nah, itulah maksud saya tata kelola yang baik inilah yang harus dipahami. Ada kecenderungan gini, Pat, kalau gua ngelihatnya keterlibatan komunitas yang selama ini terjadi ini karena ada dorongan dari pihak luar. Gimana tuh maksudnya? Pihak donor. Kan negara masih menerima uang dari donor nih ya untuk program HIV/AIDS. Dan salah satu syaratnya itu adalah keterlibatan komunitas dalam tidak hanya pelaksanaan saja tapi pengambilan keputusan pada saat bikin proposal. Salah satunya kan Global Fund, sehingga dibentuk yang namanya country coordinating mechanism itu isinya ada komunitas itu masyarakat juga, kan? sipil lintas kementerian. Nah keterlibatan masyarakat itu adalah akibat donor, akibat adanya uang donor itu. Kalau misalnya kita mau membandingkan, mungkin kita bisa melihat di isu penyakit lain yang tidak ada donornya. Coba lihat ya. Coba gimana? Jangan tuberkulosis lah, itu kan ada, malaria juga ada. Apa misalnya kusta atau kanker. Nah, nggak tahu maksudnya itu yang mungkin bisa jadi satu pelajaran sebenarnya. Ada nggak mekanisme atau tata kelola yang tadi Edo sampaikan itu sudah tercipta belum? Saya rasa sih belum. Kalau misalnya kita ngelihat dari kementerian-kementerian yang lain juga kan kita tahu sendiri lah proses kemarin RKUHP seperti apa, proses Undang-Undang Cipta Kerja seperti Omnibus apa. Law, ya. Itu kan sudah jadi indikasi yang kuat ya bahwa ini bukan hanya Kementerian Kesehatan saja, tapi memang negara tidak memiliki punya mekanisme untuk itu. Tapi seolah-olah itu ada. Gue pengen selesai dulu soal ini aja. Gimana? Mereka ke Labuan Bajo ya. Kemkes. Iya. Sampai tanggal berapa ya? Udah kemarin udah sampai. Udah ada postingan di Facebook soalnya. Udah banyak di postingan di Facebook. Serius. Ini kan gimana? Jadi intro yang baik buat ini ya, mengkontraskan apa yang Edo sama Adit bilang soal refleksi. Ya ini kan buat rilis maksud gua. Itu kan jadi kontras kan. Suatu yang selebrasi tadi. Mungkin mereka lebih bisa refleksi kalau ada jadi gini angin laut. Saya atau ngeliat komodo gitu ya, jadi terinspirasi. Gua nggak mau mengatakan kami gitu karena mungkin kita punya pandangan yang berbeda. Saya dan IAC kemudian melihat gitu ya. Konteks kami itu bukan hanya sekedar melihat Labuan Bajo sebagai tempat yang eksklusif. Tapi yang pertama, Labuan Bajo itu bukan wilayah intervensi HIV dan AIDS. Karena prevalensi di sana tidak terlalu tinggi. Jadi artinya tidak ada urgensi untuk melakukan raising awareness ke sana. Saya bahkan lebih akan mendukung kalau misalnya
refleksi itu dilakukan di Papua. Iya, Walaupun iya, harganya iya, lebih iya. mahal Iya, mungkin iya, ya. iya. Atau misalnya di pedalaman Papua sana Iya, dia di harus Mimika. menyewa ini. Ah. Saya tidak bicara uang yang dikeluarkan negara, karena memang negara harus hadir di setiap wilayah negara Indonesia. Iya. ini. Justru itu Jadi bagus saya- karena itu akan menunjukkan leadership. Betul, kita dan tidak ownership. tidak kemudian apa namanya menjadi sentimen karena Labuan Bajo, tapi apa dasar pemilihan Labuan Bajo gitu. Jadi Rasionalisasinya. Di samping hanya Rasional. yaitu apa namanya rasionalisasi, di samping hanya hasrat untuk pengen berwisata menurut saya dan menghabiskan anggaran menurut saya. Oke, jadi Pak Terawan kalau mau bikin peringatan di tempat-tempat yang banyak HIV-nya dong, gitu. Oh iya, iya Pak Terawan kalau mau bikin kegiatan peringatan hari AIDS, ya itu di tempat yang banyak orang-orang yang relevan. yang yang banyak pengidap Masuk ke HIV-nya gitu. pedalaman Papua, menurut saya itu lebih relevan. Masuk ke pegunungan di Papua yang susah Ui. untuk misalnya akses ARV-nya gitu misalnya. Bikin conference di sana misalnya. Hadirin lah, nggak usah terlalu banyak lah. Tapi kemudian wujudkan kemudian keadilan, negara hadir di sana. Ya dan itu leadership tadi kan. Iya, Bukan leadership. hadir di Labuan Bajo menurut saya. Nyaman dong. Kalau kita bayangkan apalagi di masa pandemi Covid itu sangat melukai iya. sekali ya. Oke. Di satu sisi kita ngelihat video yang di-share sama teman-teman Lentera Anak Pelangi. Sampai hari ini anak dengan HIV itu harus menggerus Yap. obatnya Ya, dengan ya, gembok ya, besi. ya. Coba kita sandingkan dengan foto misalnya mereka yang bersantai di pinggir pantai sunset dengan dan kita tahu semua Labuan Bajo itu memang Lu mah emang sirik aja, nggak bisa ke Labuan Bajo. bisa jadi ya. Bisa iya. jadi. Sebenarnya gue diajak sih, Pak. Gue diajak, cuman gue Diundang juga, kan? Iya, gue diajak. Bayar Tapi dengan sendiri. biaya sendiri ya. Iya. Tapi karena Sama kayak si Radit. Si Radit juga diajak, gue bayar sendiri. Gue belum sampai dengan biaya sendiri ya, belum. Tapi kemudian gue melihat bahwa ada esensi yang lebih penting untuk gue hadir di Bandung. Akhirnya gue Oke. ya udah gue mending lebih memilih Di hadir Bandung, di ya? Bandung yang cuman jaraknya dekat dan Selain sudah Parada. sering banget gue kunjungin Iya. sebenarnya. Gue belum pernah ke Labuan Bajo terus terang gitu. Sama gue juga pengen banget. Pengennya pasti pengen lah, sebagai manusia pengen lah gitu. Tapi artinya bahwa menurut gue ini sangat tidak sensitif sekali gitu di Yes. tengah pandemi Covid, uang semua keserap untuk Covid dan kita masih belum tahu kejelasan keberlanjutan program di 2021 karena Global Fund pun sampai hari ini belum ada letter of agreement untuk bisa mendanai di 2021. Sementara APBN kita juga masih terjadi realokasi dan refocusing terus-menerus gitu. Apalagi ditambah dengan tahun depan ada wacana untuk mulai melakukan vaksinasi terhadap COVID. Otomatis itu kan akan jadi prioritas gitu. Itu pasti akan menggerus semua itu. Menurut saya membuat acara di Labuan Bajo itu sangat tidak sensitif dan sangat melukai hati Sip. dari teman-teman. Oke, teman-teman, clear ya pesannya bahwa ya itu ada perayaan yang dilakukan yang seharusnya saat ini lagi krisis gitu, epidemi COVID-19, banyak orang-orang yang di PHK juga gitu kan, kemudian juga ya wisata juga kan pemerintah juga yang bilang nggak usah wisata dulu lah, kalau nggak usah piknik dulu lah, kalau bisa di rumah aja dan yang kayak gitu-gitu ya lebih sensitif lagi dan apa teman-teman di komunitas juga ya ininya kritikannya ya ke situ gitu. Kayaknya segitu dulu ya. Makasih banyak nih Edo sama Adit. Thank you Pak. ya. Thank you, Pak. Oke, sip. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Makasih.